Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas sosial dan hukum, muncul sebuah pandangan yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kalimat ini mungkin terdengar klise dan seringkali digunakan dalam berbagai narasi cerita fiksi kriminal. Namun, jika kita menggali lebih jauh, konsep ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dasar manusia, kelemahan dalam tindakan kriminal, dan bagaimana hukum serta keadilan berusaha mengejar dan mengungkap kebenaran. Melalui monolog ini, saya akan mencoba menguraikan mengapa kejahatan yang sempurna sesungguhnya adalah sebuah ilusi. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa kejahatan dalam berbagai bentuknya merupakan produk dari manusia itu sendiri. Manusia, seperti yang kita ketahui, adalah makhluk yang tidak sempurna. Bahkan dalam tindakan terencana dan penuh perhitungan, manusia selalu rentan terhadap kesalahan, baik itu karena emosi, kesombongan, atau sekedar kelalaian. Setiap kejahatan, betapapun cerdiknya direncanakan, pada akhirnya akan menunjukkan jejak-jejak ketidaksempurnaan ini. Jika kita melihat kasus-kasus kriminal besar dalam sejarah, seringkali ada momen-momen kecil yang menjadi titik balik. Detail-detail yang terlewatkan, kesalahan dalam eksekusi, atau bahkan pengkhianatan dari rekan yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa dalam setiap kejahatan, selalu ada celah yang bisa menjadi titik masuk bagi hukum untuk mengungkap kebenaran. Hal ini diperkuat oleh perkembangan teknologi dan ilmu forensik yang terus maju, sehingga semakin sulit bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak mereka. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan seringkali berusaha menyusun rencana yang sangat detail dengan tujuan menghindari hukuman. Mereka memikirkan setiap langkah, memperhitungkan berbagai skenario, dan mencoba menutup setiap kemungkinan kegagalan. Namun, ironi dari situasi ini adalah semakin kompleks rencana yang dibuat, semakin besar pula potensi kesalahan. Kompleksitas seringkali membawa risiko tambahan, karena sulit bagi manusia untuk mengendalikan semua variabel dalam situasi yang tidak pasti. Ambil contoh kasus-kasus pembunuhan berencana. Banyak pembunuh yang berusaha menutupi tindakan mereka dengan menciptakan alibi yang kuat, menyembunyikan bukti, atau bahkan memanipulasi orang lain untuk menjadi kambing hitam. Namun, dalam banyak kasus, justru alibi yang terlalu sempurna atau manipulasi yang berlebihan menjadi titik curiga bagi penyidik. Disinilah ketidaksempurnaan rencana mulai terungkap. Tidak dapat disangkal bahwa emosi seringkali menjadi faktor penentu dalam kejahatan. Kebencian, keserakahan, kecemburuan, atau bahkan ketakutan dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, emosi juga merupakan kelemahan terbesar bagi para pelaku kejahatan. Emosi dapat membuat seseorang kehilangan kendali, membuat keputusan yang impulsif, atau bahkan mengungkapkan informasi yang seharusnya disembunyikan. Dalam interogasi, misalnya, emosi sering digunakan oleh penyidik untuk mengguncang pelaku kejahatan. Tekanan psikologis yang terus-menerus, rasa bersalah, atau bahkan rasa takut akan hukuman dapat membuat pelaku yang sebelumnya tampak tenang mulai melakukan kesalahan. Pengakuan, meskipun kadang hanya sepenggal, dapat menjadi titik awal untuk mengurai kebenaran yang lebih besar. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar sempurna, karena manusia itu sendiri tidak mampu mengendalikan emosi mereka sepenuhnya. Dunia modern telah membawa kita ke era di mana hampir semua hal meninggalkan jejak digital. Ponsel, email, media sosial, hingga transaksi keuangan digital dapat menjadi sumber bukti yang sangat kuat dalam penyidikan kriminal. Bagi pelaku kejahatan, tantangan baru ini menambah kompleksitas dalam menyembunyikan jejak mereka. Teknologi telah berkembang pesat sehingga bahkan data yang sudah dihapus pun dapat dipulihkan oleh ahli forensik digital. Selain itu, teknologi forensik dalam bidang analisis DNA, sidik jari, dan rekonstruksi kejadian semakin canggih.
Banyak kasus lama yang sebelumnya tak terpecahkan kini dapat diungkap berkat kemajuan teknologi ini. Hal ini menguatkan argumen bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, karena seiring waktu, teknologi akan berkembang dan membuka peluang baru untuk menemukan kebenaran. Ketika kejahatan melibatkan lebih dari satu orang, risiko kejahatan semakin besar. Meskipun rencana awal mungkin disusun dengan matang, sifat manusia yang egois dan cenderung mementingkan diri sendiri seringkali menjadi pemicu runtuhnya rencana tersebut. Seperti pepatah yang mengatakan tidak ada kehormatan di antara pencuri. Kolaborasi dalam dunia kriminal seringkali berakhir dengan pengkhianatan. Banyak kasus yang terungkap karena salah satu pelaku memutuskan untuk membocorkan informasi kepada pihak berwenang, baik karena tekanan, tawaran perlindungan, atau imbalan yang menggiurkan. Dalam situasi di mana kepercayaan menjadi komoditas yang rapuh, sulit untuk mempertahankan kesempurnaan rencana kriminal. Disinilah hukum bermain cerdas dengan memanfaatkan celah-celah dalam hubungan antara pelaku kejahatan, memecah kesatuan mereka, dan pada akhirnya membuka tabir kebenaran. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan oleh pelaku kejahatan adalah waktu. Seiring berjalannya waktu, peluang untuk sebuah kejahatan tetap tersembunyi semakin kecil. Rasa bersalah yang menghantui, perubahan keadaan hidup, atau bahkan penemuan bukti baru dapat membuat kejahatan yang tampaknya sempurna pada awalnya lambat laun terbongkar. Sejarah mencatat bahwa kasus yang terungkap bertahun-tahun setelah kejahatan dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengakuan tiba-tiba dari pelaku yang sudah lanjut usia dan penemuan bukti yang baru melalui teknologi modern menjadi kunci penyelesaian. Waktu, meskipun tampaknya berpihak pada pelaku di awal, pada akhirnya menjadi musuh mereka yang tak terelakkan. Di luar aspek teknis dan psikologis, ada dimensi moral dan spiritual yang seringkali dibicarakan dalam konteks kejahatan. Banyak yang percaya bahwa meskipun hukum manusia dapat dilewati, hukum alam atau hukum Tuhan tidak bisa dielakkan. Prinsip karma atau keyakinan bahwa setiap tindakan akan mendapat balasan menjadi salah satu penjelasan mengapa kejahatan tidak bisa benar-benar sempurna. Banyak pelaku kejahatan yang akhirnya jatuh bukan karena kesalahan dalam rencana mereka, tetapi karena pilihan mereka untuk terus melanjutkan kehidupan yang penuh dengan dosa. Ketidaktenangan jiwa, rasa takut yang terus menghantui, dan berbagai peristiwa tak terduga seringkali menjadi faktor yang membuat kebenaran akhirnya terungkap. Disinilah konsep keadilan menjadi lebih dari sekedar hukum yang diterapkan oleh manusia, tetapi juga tentang keyakinan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang. Apakah ada kejahatan yang sempurna? Pada akhirnya, kita kembali pada pertanyaan mendasar. Apakah mungkin ada kejahatan yang benar-benar sempurna? Jika sempurna, berarti kejahatan itu tidak pernah terungkap dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Maka mungkin saja ada kasus yang belum terdeteksi hingga saat ini. Namun, ini lebih kepada pengecualian daripada aturan. Sebagian besar kejahatan, betapapun rapi dan rencananya, pada akhirnya meninggalkan celah yang bisa dieksploitasi. Kejahatan yang sempurna, jika kita mempertimbangkannya dari sudut pandang moral, teknis, dan spiritual, tampaknya hanyalah sebuah ilusi. Kompleksitas dunia ini ditambah dengan ketidaksempurnaan manusia dan kemajuan teknologi, membuat sulit bagi pelaku untuk benar-benar lolos dari hukuman. Mungkin pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa kebenaran dalam bentuk apapun memiliki cara untuk keluar dari kegelapan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena manusia itu sendiri yang tidak sempurna. Di balik setiap kejahatan selalu ada unsur kerentanan, baik itu kesalahan teknis, emosional, atau moral yang pada akhirnya membuka jalan bagi keadilan untuk bertindak. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya tentang bagaimana kejahatan terjadi, tetapi tentang bagaimana kebenaran dan keadilan akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Itulah refleksi tentang konsep tidak adanya kejahatan yang sempurna dalam kehidupan. Bagi mereka yang percaya pada keadilan, ini menjadi pengingat bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya.